Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, selamat pagi. Selamat datang, terima kasih telah hadir dalam presentasi yang menarik pada pagi hari ini. Saya senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka presentasi pagi ini dengan terlebih dahulu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu kurang lebih nanti 1 jam ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu guru hebat dalam sebuah presentasi tentang penggunaan SAC, Smart App Creator, yang merupakan salah satu media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dan media ini bisa dibuka secara offline melalui Android di mana saja. Oke, perkenalkan, nama saya Bu Fibrianti Ekayani dari SMA Negeri 3 Surakarta. Presentasi pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Fajar Dwi Aryadi SS dari SMKN 2 Salatiga. Dan kita berdua akan menemani presenter kita yang cantik, yaitu Ibu Fatma Karmila Putri SPD. Beliau mengajar di SMB MAN 1 Kota Bukit Tinggi beserta instruktur kita yaitu Bapak Jeki Sepriyadi SPD dari SMA Maitreya Wira Palembang. Oke, selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya berikan sepenuhnya kesempatan kepada Bapak Fajar sebagai moderator. Silakan Bapak Fajar. Ya, terima kasih Bu Febrianti. Selamat pagi teman-teman guru hebat se-Nusantara. Kita ketemu lagi dalam video conference presentasi aplikasi media pembelajaran SAC yang kali ini akan dipresentasikan oleh Ibu Fatma Karmila Putri SPD dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi yang mengajar mata pelajaran sejarah kimia di jenjang SMA dengan materi manusia dan sejarah. Sebelum presentasi pada pagi hari ini kita mulai, langkah baiknya kita mengenal dulu presenter kita, yaitu Bu Fatma Karmila Putri SPD, mengajar di MAN 1 Kota Bukit Tinggi, lahir di Labuh Gunung 27 Juli 1987. Emailnya fatmakarmila@gmail.com. Jadi nanti Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara bila mau mengontak Bu Fatma bisa kirim email ke situ. Beliau tinggal di Kelurahan Balai Jaring Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jadi Bu Karmila ini ke sekolah perjuangan sekitar 1 jam sampai di tempat mengajarnya. Pengalaman mengajar di SMA Negeri 3 Payakumbuh, terus di SMA Negeri 2 Harau. Ya, buku yang telah dibuat mengandung Bumi Jambu Limpau. Itu tadi sedikit perkenalan tentang Ibu Fatma Karmila Putri. Untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Ibu Fatma Karmila Putri untuk presentasi. Oke, terima kasih Bapak Fajar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan video conference yang kita nanti-nantikan ini.
Yang saya hormati Bapak Sri Wahono sebagai founder Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang saya hormati para instruktur, khususnya Bapak Jeki Sepriyadi sebagai instruktur dari grup kecil Sultan Mahmud Badarudin II. Dan peserta seminar, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya langsung saja mempresentasikan SAC yang saya buat. Jadi, kebetulan saya mengajar di sekolah sebagai guru sejarah, dan saya mengajar sejarah peminatan kelas 10. Nah, bisa terlihat di dalam layar Bapak Ibu. Materi yang saya buat untuk SAC ini adalah mengenai manusia dan sejarah. Materi ini adalah materi untuk kelas 10 semester pertama. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau kita biasa sering sebut KD 31, KD 32, dan KD 33. Nah, jadi ini materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Yang kedua, ini kita ada dalam KD pertama, KD 31, yaitu manusia hidup dalam ruang dan waktu. Yang selanjutnya, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan terakhir, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Nah, kita masuk untuk materi pertama, yaitu pengertian sejarah. Nah, ini di dalam materi saya memperlihatkan bahwa ini adalah beberapa pengertian sejarah dari segi bahasa, yaitu dari bahasa Arab yang artinya syajaratun atau pohon. Itu kehidupan manusia terus bergerak dan berkembang seiring perjalanan waktu di tempat manusia berada. Ada yang dari bahasa Belanda yaitu geschiedenis, yaitu artinya sesuatu yang telah terjadi. Sama kayak ini dari bahasa Jerman itu Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Dalam bahasa Inggris yaitu history, di mana ini artinya adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan kronologis. Dan ada dari bahasa Yunani yaitu historia, dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sejarah. Bisa dilihat nanti di situ. Nah, ini adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Ada dari Bapak sejarah yaitu Herodotus yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Dan juga ada dari R.G. Collingwood, ada dari R. Muhammad Ali. Ini juga ada dari pendapat Ibnu Khaldun, Taufik Abdullah, dan Muhammad Yamin. Di sini disajikan berbagai macam pengertian sejarah menurut masing-masing para ahli. Kita sebut saja seperti Taufik Abdullah, dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Nah, ini adalah pengertian menurut para ahli, ini lanjutannya. Nah, lanjutan ini adalah menurut Sartono Kartodirjo. Menurut Bapak Sartono Kartodirjo, sejarah itu adalah ini ada dalam artian objektif dan ada dalam artian subjektif. Sejarah dalam artian objektif adalah kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Kalau sejarah dalam artian subjektif,
yaitu suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu rangkaian atau cerita. Nah, di sini saya menghimpun simpulan dari beberapa para ahli dan juga menurut bahasa, di mana sejarah itu ada 3 unsur utama dalam sejarah. Yang pertama adalah aktivitas manusia. Ingat ya, ini bukan manusia saja, tapi di sini yang kita lihat dalam sejarah adalah aktivitas manusia. Jadi di sini sejarah bukan meneliti manusia secara fisik, namun meneliti aktivitas yang dilakukan oleh manusia dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita membahas tentang manusia secara fisik, itu kita tidak belajar sejarah, kita belajar biologi. Nah, dalam sejarah kita belajar mengenai aktivitas yang dilakukan manusia. Nah, selain manusia, unsur utama sejarah juga adalah ruang. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Nah, setelah itu juga ada unsur utama sejarah yaitu waktu, yaitu kapan suatu peristiwa terjadi. Nah, semua unsur utama sejarah ini terjadi pada masa lalu, di mana peristiwa yang terjadi sebelum titik waktu tertentu. Itu ini masa lalu atau masa sebelum masa sekarang, yang senantiasa mengalami perubahan, yang maksudnya peristiwa yang berbeda dari peristiwa sebelumnya. Perubahan itu berbeda dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan sejarah. Kita lanjut. Materi selanjutnya adalah manusia hidup dalam ruang dan waktu. Sebenarnya ketika kita membahas mengenai pengertian sejarah tadi, sebaiknya memang ada kita membahas mengenai apa itu manusia. Jadi judulnya kan manusia dan sejarah. Jadi kita membahas mengenai konsep manusia dan juga kita membahas mengenai konsep sejarah. Kalau manusia tadi saya rasa semua kita juga sudah tahu apa itu manusia. Apalagi manusia secara fisik itu yang memiliki anggota tubuh seperti mata, hidung, telinga, tangan, kaki, atau organ dalamnya ada jantung, paru-paru, hati. Nah, itu adalah manusia yang bisa kita definisikan secara anatominya. Nah, namun ya kita hubungkan antara manusia dengan sejarah. Jadi manusia ini yang dilihat adalah aktivitasnya, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dari waktu ke waktu yang terjadi pada masa lalu di ruangan tertentu. Nah, kita lanjut, yaitu manusia hidup dalam ruang dan waktu. Nah, di sini saya memaparkan yaitu hubungan antara manusia, ruang, dan waktu. Nah, terlihat di dalam layar kita bahwa manusia ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan ruang dan waktu, di mana manusia merupakan pelaku dalam peristiwa, sehingga keberadaannya menjadi sentral atau pemegang peran utama, di mana manusia di sini bisa dijadikan sebagai objek sejarah dan juga bisa dijadikan sebagai subjek sejarah. Ketika manusia sebagai objek sejarah, sejarah hanya bercerita tentang manusia, yaitu aktivitasnya dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi kita sasaran kita itu adalah aktivitas manusia pada masa lalu. Nah, ketika manusia itu sebagai subjek sejarah, manusia adalah pelaku sejarah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia menentukan arus kesejarahannya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini, itu adalah kita sebagai manusia, yaitu sebagai subjek sejarah. Karena apa yang kita lakukan sekarang, itu akan berpengaruh di masa yang akan datang. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini tentu akan menjadi sejarah bagi kita di masa mendatang. Nah, dalam manusia sebagai subjek sejarah ini, di saat sekarang inilah kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan terhadap diri kita, kemana hidup kita akan dibawa. Nah, sehingga nanti inilah yang akan diteliti oleh para ahli.
Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu mengenai manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, silakan perhatikan konsep di layar monitor kita, di mana ada garis waktu di bawah, yaitu mulai dari tanggal 10 Agustus 1945 terjadi peristiwa yaitu Jenderal Trauci memanggil pemimpin Indonesia yaitu Soekarno-Hatta dan Rajiman Widjodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Nah, untuk diperhatikan ya Bapak Ibu, ini adalah kronologi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini contohnya saja. Kita membahas mengenai perubahan dan keberlanjutan. Nah, terlihat bahwa dari waktu ke waktu terjadi perbedaan kegiatan dari manusia. Tanggal 10 Agustus, Jenderal Trauci memanggil pemimpin Indonesia Soekarno-Hatta dan Rajiman Widjodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Nah, di tanggal 12 Agustus, itu terjadi pertemuan Dalat yang isinya Jepang akan memberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus 1945 pada Indonesia. Jadi bisa kita lihat bahwa aktivitas yang manusia yang pertama dan aktivitas manusia yang kedua itu berbeda. Memang seperti itulah yang kita lakukan. Setiap hari kita melakukan aktivitas yang berbeda. Nah, itu berubah. Di mana peristiwa yang sekarang berbeda dengan peristiwa yang lalu. Nah, bisa kita lihat juga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Itu supaya tidak banyak korban akibat dari bom atom yang dilancarkan oleh sekutu pada kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Nah, kita juga bisa lihat bahwa tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno kembali dari Dalat dan para pemuda mendesak golongan tua untuk mempercepat proklamasi. Nah, bisa juga kita lihat setiap konsep ini kan, bahwa setiap waktu yang berbeda memiliki peristiwa yang berbeda juga. Nah, ini yang dinamakan dengan perubahan. Nah, perubahan ini akan terus berlanjut. Setiap hari akan terjadi terus perubahan. Setiap hari akan terjadi berbagai aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu akan terus berlanjut sampai nanti kita juga mungkin akan meninggal untuk kita sendiri. Nah, untuk Indonesia ya sampai Indonesia berakhir. Insya Allah sampai nanti. Nah, itu yang dikatakan dengan keberlanjutan, di mana peristiwa itu akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Nah, kita lanjut. Nah, dari konsep yang ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perubahan itu adalah secara pengertian, perubahan adalah ketidaksamaan suatu keadaan yang satu dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Contohnya ya seperti kita melihat gaya pemerintahan masa Soekarno dan Soeharto yang berbeda. Kalau keberlanjutan itu artinya yaitu perwujudan dari proses perkembangan kehidupan manusia yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Contohnya yaitu peristiwa yang kita alami sejak TK hingga saat ini dan akan terus berlanjut. Itu proses pembelajaran kita mulai dari, sebenarnya bisa saja ini contohnya adalah kita belajar dari kecil, kita baru lahir, kita belajar menangis, kita belajar untuk tersenyum, kita belajar tertawa, kita belajar untuk melungkup, bergerak, menggerak-gerakkan badan, berjalan, kemudian berlari. Itu semua adalah proses keberlanjutan kita sampai saat ini. Oke, lanjut. Ini adalah faktor
pendorong perubahan. Maksudnya kayak gini, perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita maupun dalam diri masyarakat di Indonesia ini itu tidak ada apa namanya ya, faktor pendorongnya itu apa, alasan yang membuat terjadi perubahan itu ada beberapa alasan atau ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Kita ketahui ketika kita misalkan melahirkan seorang anak, tentu kita secara ya satu keluarga paling tidak, itu akan berubah kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada seseorang. Ada anggota baru yang menjadi anggota keluarga kita. Dan itu otomatis membuat kehidupan sosial kita pun juga akan berubah. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya kita, bagaimana kita berhubungan sama orang lain, itu juga akan berubah. Nah, itu salah satu dari faktor pendorong terjadinya perubahan. Contohnya melahirkan atau meninggal dunia. Nah, yang kedua yaitu adanya penemuan-penemuan baru. Contohnya smartphone model terbaru. Nah, ketika misalkan anak kita memiliki misalkan smartphone model ini, model A, lalu ternyata tidak lama setelah itu muncul smartphone model B yang lebih canggih. Nah, biasanya anak-anak itu atau mungkin ada juga yang kita sendiri ingin sekali untuk memiliki yang baru itu. Nah, keinginan untuk memiliki yang baru, ketika kita mendapat yang baru atau pengetahuan kita akan penemuan-penemuan baru pun akan merubah terkadang mindset kita, kebutuhan kita menjadi ya yang awalnya tidak ada kebutuhan untuk memiliki smartphone baru menjadi ada gitu misalnya. Nah, yang ketiga yaitu pertentangan dalam masyarakat. Yaitu contohnya keinginan sebagian masyarakat untuk mengubah aturan adat. Nah, biasanya itu terjadi dalam tradisi masyarakat yang tidak relevan lagi dengan kehidupan modern misalnya. Nah, itu biasanya ada pertentangan-pertentangan dalam masyarakat yang membuat semuanya berubah. Nah, yang keempat itu pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Kita contohkan saja revolusi Inggris. Ketika masa revolusi Inggris ini, itu masyarakat atau bangsa Inggris itu mengubah semua cara proses produksi barang. Mulai dari dengan menggunakan tenaga manusia atau banyak menggunakan tenaga buruh, dengan adanya revolusi Inggris, semuanya menggunakan tenaga mesin. Banyak timbul penemuan-penemuan baru, mesin-mesin baru yang lebih canggih. Nah, itu semuanya membuat terjadinya atau menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan. Nah, itu dari internal ya. Kalau dari eksternal, itu faktor yang pertama adalah lingkungan fisik. Misalkan itu contohnya bencana alam. Nah, untuk contoh bencana alam ini mungkin bisa saya jelaskan, misalkan di daerah kita yang awalnya ada gedung-gedung, ada sekolah, ada taman-taman. Nah, ketika misalkan terjadi tsunami atau gempa bumi atau longsor, semuanya akan berubah. Tampilan secara fisik lingkungan kita itu akan berubah secara drastis akibat bencana alam. Nah, hal itu juga membuat kita sebagai manusia juga mengalami perubahan. Bisa saja dalam bidang sosial, bisa saja dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu peperangan. Contohnya yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, dengan adanya Perang Dunia Kedua ini, contohnya saja misalkan Indonesia ketika masa Perang Dunia Kedua, di mana kita yang awalnya itu dikuasai oleh Belanda, itu dengan semakin maju dan berkembangnya Jepang berhasil menguasai Indonesia dengan menyebarkan ideologi yang namanya adalah Hakoichi-u. Nah, ini membuat kehidupan Indonesia secara umum itu akan berubah.
yang awalnya pemerintah atau yang menguasai Indonesia atau yang menjajah Indonesia adalah Belanda, begini penjajahannya. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia, beda lagi cara penjajahannya terhadap Indonesia. Apalagi ketika Jepang sudah mulai menyerah kepada sekutu, ternyata membuat perubahan juga dalam pola pikir masyarakat Indonesia, yaitu apa? Itu dengan adanya keinginan untuk melaksanakan yang namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi semuanya itu bisa membuat terjadinya perubahan. Nah, yang ketiga yaitu faktor pengaruh kebudayaan asing. Contohnya yaitu budaya K-pop dari Korea. Apalagi mungkin anak-anak muda kita sekarang ini yang sangat suka sekali dengan adanya drama-drama Korea mungkin atau K-pop. Nah, itu membuat kehidupan kita atau kehidupan mereka yang terpengaruh oleh budaya asing itu akan berubah. Misalkan ketika mereka menggunakan model pakaian seperti itu, lalu kita juga akan terpengaruh dengan ingin juga punya model pakaian seperti itu. Gitu. Atau mungkin kita juga jadi senang dengan musik-musik Korea, atau mungkin dulu kita juga pernah ada yang namanya India, suka sekali dengan film-film dari India, seperti kalau misalkan orang-orang dulu ada namanya Kucu-Kucu Hotahe, mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu, atau mungkin pengaruh dari budaya Barat, Amerika misalkan, seperti kita yang senang dengan film-film Amerika atau kita senang dengan musik-musik yang dari Barat. Itu adalah salah satu faktor yang membuat terjadi perubahan dalam diri kita maupun dalam diri masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah faktor penghambat dari perubahan. Maksudnya faktor penghambat perubahan ini maksudnya adalah faktor-faktor inilah yang membuat tidak terjadinya perubahan. Apa itu faktornya? Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Bisa saja karena masyarakat yang masih terasing dari dunia luar atau karena penindasan dari masyarakat lain. Nah, contohnya saja kayak kita misalkan ketika di awal-awal penjajahan Belanda, misalkan kita itu kan memang tidak diberikan pendidikan. Jadi kita boleh dikatakan sangat primitif, sangat tradisional sekali, sangat terbelakang sekali dibandingkan dengan Belanda yang pada saat itu memiliki teknologi yang sangat maju pada saat itu. Sampai-sampai tokoh-tokoh perjuangan kita mengisyaratkan bahwa kita berjuang itu dengan menggunakan bambu runcing. Sementara mereka, para penjajah, menggunakan senjata-senjata canggih untuk melawan kita, gitu lah kira-kira. Atau mungkin ketika masyarakat dalam suatu daerah itu sangat terasing sekali, mungkin tempatnya sangat di dalam pedalaman yang sulit sekali mungkin mendapatkan teknologi atau perkembangan baru, itu juga membuat terhambatnya atau terlambatnya pengetahuan masuk ke sana. Nah, yang kedua yaitu sikap masyarakat tradisional. Nah, ini sikap masyarakat yang mempertahankan tradisi lama dan menganggap perubahan yang terjadi belum tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini biasanya kalau kita contohkan ini bisa juga kayak masyarakat samurai di Jepang. Mungkin kalau misalkan kita bilang sih, dulu Jepang itu kan boleh dikatakan daerah atau negara itu tertutup dari berbagai macam pengaruh luar. Dia merasa bahwa diri bangsa Jepang ini adalah bangsa yang terbaik. Nah, jadi ketika masuknya Amerika atau bangsa Barat ke Amerika ke Jepang, pada awalnya itu masyarakat di Jepang itu sangat menolak sekali. Sampai-sampai kalau misalkan saya pernah nonton film itu ada namanya film The Last Samurai. Nah, itu salah satu penggambaran bahwa masyarakat Jepang di awal-awal itu memang menolak dari pembaharuan, gitu. Sehingga bagaimanapun harus ditentang, gitu. Nah, itu karena mungkin saja mereka menganggap bahwa perubahan itu belum tentu lebih baik dari yang sebelumnya.
Nah, yang ketiga yaitu kepentingan yang telah tertanam kuat. Biasanya dimiliki oleh kelompok elit yang tidak ingin kedudukannya berubah karena perubahan dari masyarakat. Sebenarnya mungkin bisa saja kita mulai dari pemerintahan kita saat ini yang mungkin saja tidak ingin misalkan kursinya diambil oleh orang lain, lalu bagaimana caranya agar dia tetap mempertahankan kursinya, misalkan seperti itu. Jadi dia tidak mau terjadi perubahan sehingga apapun yang membuat terjadi perubahan itu dihalang-halangi atau dihambat gitu. Atau mungkin contohnya saja yang lain seperti kerajaan Prancis sebelum revolusi Prancis, Raja Louis berusaha untuk menguasai Prancis, jadi membungkam bagaimana aspirasi dari masyarakat biasa, sehingga pada akhirnya tetap masyarakat tidak bisa membendung keinginannya yang akhirnya membuat terjadi revolusi di Prancis yang kita kenal dengan revolusi Prancis. Nah, yang keempat itu kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Biasanya terjadi pada masyarakat yang hidup terasing sehingga tidak mengetahui perkembangan. Nah, ini saya rasa juga sama, hampir-hampir sama dengan perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Itu bisa saja karena memang mereka hidup di tempat terasing atau boleh dikatakan di daerah pedalaman, sehingga kurang berhubungan dengan masyarakat lain, sehingga pembaharuan itu sulit didapat. Nah, yang kelima itu hambatan yang bersifat ideologis. Biasanya terjadi untuk mengubah unsur kebudayaan yang bersifat rohaniah atau kepercayaan yang bertentangan dengan ideologi masyarakat. Nah, bisa mungkin kita contohkan seperti masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, di mana Soeharto yang menjadi pemimpin. Nah, pada saat itu boleh dikatakan Indonesia menghambat masuknya ideologi komunis ke Indonesia. Bahkan ideologi komunis yang sudah ada di Indonesia pada saat itu boleh dikatakan dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Itu pada masa Soeharto, dan ideologi komunis yang bisa saja masuk dari luar itu memang benar-benar dihambat. Tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, yang keenam yaitu adat dan kebiasaan. Biasanya masyarakat cenderung mempertahankan adat dan kebiasaan yang telah ada sehingga perubahan akan sulit terjadi. Nah, inilah faktor penghambat dari perubahan. Nah, materi selanjutnya yaitu keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Nah, kita bahas apa itu peristiwa sejarah. Peristiwa kita dulu ya. Peristiwa itu pengertiannya adalah suatu kejadian yang menarik atau luar biasa karena memiliki keunikan. Nah, peristiwa itu kita masukkan dalam peristiwa sejarah sehingga memberi artian bahwa peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu. Ciri-cirinya, sebuah peristiwa bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah, dia harus memiliki sifat abadi, yaitu peristiwa tersebut tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, unik. Artinya itu, peristiwa tersebut terjadi hanya satu kali dan tak pernah terulang lagi. Dan yang ketiga yaitu penting. Peristiwa tersebut memiliki arti penting untuk khalayak ramai. Nah, ini pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Nah, pengaruhnya itu yaitu kita bisa melihat dari segi adanya kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Itu peristiwa masa lalu tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, apa yang terjadi pada masa lalu itu akan sangat berpengaruh sekali pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, contohnya peralihan kekuasaan politik dari Orde Baru ke Reformasi. Demonstrasi mahasiswa hingga menduduki gedung DPR MPR pada Mei 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah. Desakan dari gerakan tersebut menjadi penyebab Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden.
Peristiwa ini mengakhiri periode Orde Baru dan mengawali revolusi di Indonesia. Jadi, maksud dari kausalitas di sini, dengan sebab-sebab terjadinya runtuhnya kekuasaan dari Orde Baru, juga menjadi sebab-sebab terjadinya perubahan dalam masyarakat itu dengan adanya reformasi. Nah, itu maksudnya. Dan inti dari semuanya yaitu sejarah masa lalu ini memang sangat berpengaruh terhadap masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan ada istilah yang dinamakan dengan historia magistra vitae. Artinya adalah sejarah adalah guru kehidupan. Peristiwa masa lalu dijadikan pedoman hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi sejarah itu bisa kita jadikan sebagai pedoman, bisa kita jadikan sebagai pelajaran atau tuntunan agar kita bisa membuat keputusan atau melakukan tindakan atau menjadi pedoman bagi kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena bisa saja polanya sama walaupun berada pada waktu yang berbeda. Gitu. Lanjut. Nah, di sini saya juga menyediakan yaitu evaluasi bagi siswa. Ini kita contohkan saja ini jawabannya. Misalkan ini jawabannya. Ini ada langsung betul dan salahnya bisa langsung dikalkulasikan nilainya. Nah, ini skor siswa. Nah, mungkin sekian saja mungkin Bapak Ibu untuk penjelasan ini. Mungkin dimohon ya kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Fatma. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ini Bu Fatma, ada pertanyaan dari Pak Eko Haryadi. Dalam Perang Dunia Kedua, pihak sekutu dinyatakan sebagai pemenang setelah berhasil mengebom beberapa kota di Jepang, hingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Korban dari bom atom puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Ya, nah pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat tidak dinyatakan sebagai penjahat perang, padahal sudah membunuh banyak korban? Itu, silakan Bu Fatma. Mungkin seperti ini ya Pak ya. Dikatakan sebagai penjahat perang ketika kita pada saat itu, atau misalnya kayak gini, Amerika itu tidak ada yang menyatakan sebagai penjahat perang karena memang dialah yang berkuasa pada saat itu. Coba bayangkan kalau seandainya Indonesia yang berkuasa dan kita melihat bahwa Jepang telah melakukan Amerika telah melakukan pembunuhan massal di Hiroshima, Nagasaki, kita bisa saja bilang dia penjahat perang. Itu kan kesepakatan kita. Nah, ketika pada saat itu mereka yang berkuasa, mereka melakukan ini itu pembunuhan massal, pemboman nuklir ini, mereka tidak merasa mereka sebagai penjahat perang dan tidak juga memproklamirkan bahwa mereka sebagai penjahat perang, karena merekalah yang berkuasa dan menurut merekalah yang benar. Nah, penjahat perang itu bisa kita katakan dia sebagai penjahat perang kalau seandainya pada saat itu ada yang lebih berkuasa daripada itu dan bisa kemudian menjudge. Nah, makanya pada saat itu timbul yang namanya PBB. Muncul yang namanya PBB agar bisa menciptakan perdamaian dunia. Karena pada saat itu memang boleh dikatakan kondisinya sangat kacau.
masyarakat banyak yang terbunuh. Ya, boleh dikatakan hampir semua negara pada saat itu merasakan akibatnya. Dan dengan adanya PBB itu membuat dunia merasa agak lebih baik, karena dengan adanya PBB diharapkan bisa menciptakan perdamaian dunia. Mungkin itu saja, Pak, penjelasan dari saya. Kalau ada argumennya silahkan. Ya, terima kasih Bu Fatma atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, dapat disimpulkan bahwa manusia dan sejarah itu adalah manusia dari zaman dahulu itu selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan karena faktor manusianya maupun dari faktor perubahan zamannya, dari teknologi yang selalu berkembang, terus manusia yang bertambah dan berkurang dan lain sebagainya. Itu manusia jadi selalu berkembang, ibarat sebuah pohon dari yang kecil akan selalu tumbuh besar dan besar. Jadi masa lalu itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ya, demikian presentasi dari Ibu Fatma Kamila Putri. Saya sebagai moderator, bila ada salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, waktu dan Alhamdulillah. hingga saya kembalikan kepada Ibu Febrianti. Ya, terima kasih Pak Fajar dan Bu Fatma. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat presentasi pada pagi hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.